Gambaran perasaan Mikhailo Mudryk di London Barat saat ini, pantang menyerah sebelum ada sinyal transfer. Pemain sayap The Blues, Mikhailo Mudryk bertekad untuk berjuang demi tempatnya di tim. Pemain Ukraina itu belum mau menyerah begitu saja demi tempatnya di klub. Sang penyerang kini tidak lagi disukai manajer Enzo Maresca, sejak kedatangan Jadon Sancho, Pedro Neto, dan Joao Felix di musim panas. Menurut Talksport, pemilik bersama Sibiru, Behdat Eghbali sangat ingin Mudryk bersinar. Ia menyukai pemain itu dan ingin agar pertaruhan transfernya dicap gagal. Sumber itu menambahkan bahwa manajer Marseille, Roberto De Zerbi tetap mengagumi Mudryk, namun, belum ada rencana transfer dalam waktu dekat. Sebelumnya, pelatih Chelsea, Enzo Maresca terang-terangkan mengkritik Mudryk ketika menang 6-2 atas Wolves. Meskipun London Barat meraih hasil yang luar biasa di laga tandang, Mudryk tidak dalam performa terbaiknya dalam pertandingan tersebut. Maresca mengakui bahwa ia tidak senang dengan pemain sayap Ukraina tersebut, tetapi berharap Mudryk dapat meningkatkan permainannya. Karena saya tidak senang, saya pikir dalam beberapa momen kami dapat mengelola beberapa situasi dengan lebih baik, katanya. Ia bekerja sangat keras saat tidak menguasai bola dan itu sangat bagus. Namun dalam hal penguasaan bola, saya mengharapkan sedikit lebih banyak kualitas dari dia, lanjutnya. Dia mungkin masih berada di tahap awal karirnya, tetapi Mudryk sudah menjadi berita utama setiap kali ada masalah yang menimpanya di lapangan. Dia tentu saja tidak tertolong oleh kenyataan bahwa dia tampak putus asa untuk bergabung dengan Arsenal pada Januari lalu, namun akhirnya berakhir di Stamford Bridge, dengan biaya transfer yang sangat besar sekitar 88,5 juta pound. Sejak kepindahan itu, ia gagal mencetak satu pun gol kompetitif untuk Chelsea dan hanya membuat 2 assist dalam 20 penampilan pertamanya untuk klub. Lebih dari itu, dia terlihat sangat mentah untuk ukuran pemain yang memiliki biaya transfer tinggi. Sebagai konsekuensinya, dengan tim Todd Boehly yang amburadul di dalam dan di luar lapangan selama beberapa waktu, Mudryk sering menjadi sosok yang diejek sebagai salah satu dari banyak alasan di balik kesulitan klub baru-baru ini. Dulu sponsori Barca dan PSG, kini bikin jersey Chelsea tak polos lagi. London Barat masih tampil dengan polosnya jersey, alias belum memampang sponsor. Sejauh ini, mungkin hal itu akan segera berubah. Musim sudah bergulir, dengan The Blues pun telah memainkan sejumlah pertandingan. Laga-laga itu sendiri dilewati Chelsea dengan jersey polos tanpa sponsor utama di bagian depan. Faktanya, The Blues memang belum punya sponsor utama untuk jersey musim ini. Hal serupa sempat terjadi pada awal musim lalu ketika The Blues menghabiskan sekitar 1 bulan tanpa sponsor di jersey. Pada saat itu, The Blues akhirnya menyepakati kerjasama dengan Infinite Athletes sebagai sponsor utama dengan durasi 1 tahun. Masuk September tahun 2024, kerjasama itu pun berakhir. Infinite Athletes disebut memang masih menjadi salah satu sponsornya Sibiru, tapi bukan untuk yang berhak atas porsi utama di bagian depan jersey. Itu mengapa Sibiru, seperti awal musim lalu, kembali menjalani awal musim ini dengan jersey polos tanpa sponsor, tapi situasi mungkin akan segera berubah. Menurut reporter Sky Sports Cafe Sol Hekol, pihak klub saat ini sedang berkomunikasi dengan 3 maskapai mengenai potensi sponsor. Salah satunya adalah maskapai Qatar Airways. The Blues sedang melakukan pembicaraan dengan Qatar Airways mengenai kesepakatan sponsorship bagian depan jersey. Mereka juga bicara dengan 2 maskapai lainnya, ucapnya. Namun, akan signifikan jika mereka berhasil menyepakati kerjasama dengan Qatar Airways. Di masa lalu mereka pernah mensponsori Barcelona dan PSG. Tidak main di Liga Champions bikin Chelsea sulit mencari kesepakatan tepat. Satu sumber menyebut The Blues sudah amat dekat sepakat dengan Qatar Airways. Tapi sepemahamanku, saat ini kesepakatan belum akan segera rampung, tuturnya.
Senangnya pelatih Chelsea, The Blues punya 2 kesebelasan. Pelatih Enzo Maresca mulai menikmati permainan 2 kesebelasan si biru. Dirinya senang, tapi nggak tega juga untuk mencadangkan pemain-pemain yang lagi oke. Si biru menurunkan 11 pemain berbeda saat menjamu Barrow di babak ketiga Carabao Cup, Rabu, tanggal 25 September dini hari WIB. Kesebelasannya itu berbeda dari yang diturunkan saat menang atas West Ham 3-0 di akhir pekan kemarin. Meski begitu, si biru tetap memetik hasil maksimal, mereka menang telak 5-0. Enzo Maresca tampaknya mulai nyaman dengan skuad yang melimpah. Sang manajer memuji para pemain yang tampil bisa fokus dan menampilan identitas yang sama. Saya senang dengan penampilan tim di hari ini. Kami melakukan banyak perubahan tapi ini tetap tim yang sama untuk mencapai target yang sama. Siapapun yang main, identitas permainannya ada di sana, jelas Maresca dilansir dari situs resmi klub. Enzo Maresca mengaku masih akan terus mengutak-atik formasi The Blues. Itu dikarenakan beberapa faktor seperti beradaptasi dengan perubahan formasi lawan, sampai menanggulangi badai cedera. Semua tergantung setiap momen. Seperti misalnya ada badai cedera yang saat ini kami tidak bisa memainkan Romeo Lavia dan Reece James, ungkapnya. Tapi, saya senang dengan semua pemain, Neto, Nkunku, dan Joao Felix berhak main sebagai starter di Liga Inggris yang mana mereka belum mendapatkannya. Tambahnya, mereka semua tampil maksimal ketika diberikan menit bermain. Nggak peduli itu hanya 45 menit. Mereka siap bertempur. Itu bikin saya bingung menentukan pilihan. Tapi itu artinya semua berjalan dengan baik. Kami harus terus melanjutkan momen positif ini, tutup pria asal Italia itu.